Menjadi petugas penyelenggara pemilu saat ini bisa disebut menjadi salah satu pekerjaan berat di Republik ini. Mulai dari kelelahan hingga teror yang taruhannya nyawa kerap dihadapi oleh petugas penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum bahkan mencatat hingga 18 Februari atau 4 hari usai pencoblosan sudah sebanyak 71 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia. Kita simak laporan khas redaksi. Mulai dari dianiaya, rumah dilempar bom ikan, hingga tewas karena kelelahan, itulah yang terjadi pada petugas penyelenggara pemilu. Petugas penyelenggara pemilu mencakup anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, panitia pemungutan suara, petugas perlindungan masyarakat, saksi dan pengawas tempat pemungutan suara. Tugas berat hingga bertaruh nyawa dilakoni para penyelenggara pemilu. Dimulai dari sebelum pencoblosan, para petugas penyelenggara pemilu bekerja keras memindahkan surat suara hingga ke TPS. Mulai mendaki gunung, melewati sungai dengan arus deras hingga hutan belantara. Perjuangan penyelenggara pemilu tidak berhenti. Usai pencoblosan, perjuangan berlanjut, mereka melakukan penghitungan atau rekapitulasi suara tidak mengenal waktu dari pagi hingga dini hari. Akibat bekerja tidak mengenal waktu itulah, tidak sedikit petugas penyelenggara pemilu yang tumbang mulai sakit hingga meninggal dunia. Seperti salah seorang anggota KPPS di TPS 12, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bernama Fahriansyah, berusia 26 tahun yang sempat dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Itu keluhannya apa Pak waktu almarhum? Iya memang panas dingin, terus itu yang dia keluhkan kan karena memang kurang istirahat mungkin dari semenjak pembangunan TPS di tanggal 13 itu. Komisi Pemilihan Umum mencatat, hingga 18 Februari 2024, sebanyak 71 petugas penyelenggara pemilu meninggal. Dalam catatan kami, yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan, selain ancaman kekerasan, risiko kehilangan nyawa karena kelelahan sangat mungkin dialami oleh petugas penyelenggara pemilu. Hal ini dikarenakan tugas penyelenggara pemilu dilakukan secara maraton. Mulai dari mempersiapkan logistik, tenda, mengatur acara di hari H, juga penghitungan suara yang dilakukan hingga larut malam. Nah, solusinya saya melihat sebenarnya solusinya itu ya pemilunya dipisah. Pilpres ya pilpres, pileg ya pileg. Kalau ingin tidak memakan korban. Selama pileg dan pilpresnya itu digabungkan, ya mungkin selama itu pula masih akan ada terjadi korban ya walaupun jumlahnya lebih sedikit. Kasus petugas penyelenggara pemilu tumbang sebelumnya juga terjadi pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019, sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia. Di antara penyebab kematian adalah kelelahan. Tim Liputan CNN Indonesia.